الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله خصوصا إمام حجة الله أحمد بن عيسى سبقه المقدم محمد بن علي بعلي وسلم مفرهم وجميع سادتنا آل أبي علي أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينور ضراهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يقضي حاجتنا وحاجتكم وحاجة من أوصانا بالدعاء وأن الله يشفي مرضانا ومرضاكم وأن الله يفتح علينا وعليكم بطل العارفين ويختم لنا ولكم بأكمل الحسنى في خير والفن عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan daripada sholat maghrib yang alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk beriktikaf di Masjid Al-Falah sambil menunggu datangnya waktu Isya, sambil kita mendengarkan apa yang dituangkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam yang beliau susun. Maka insya Allah duduknya kita di majelis ini menambahkan daripada pundi-pundi pahala kita, sehingga insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur daripada posisi dan peran kita selama hidup di alam dunia. Ketika kita memilih untuk mengerjakan atau memiliki profesi tertentu, maka ketahuilah bahwasanya pilihan yang kita tentukan tersebut pada hakikatnya adalah posisi yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan, apapun profesi yang kita sekarang ini kita berada di dalamnya, meskipun itu pilihan kita, maka secara ilmu tauhid ataupun ilmu hakikat
maka sesungguhnya profesi dan pekerjaan tersebut sesuai dengan kehendak, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menduduki atau mengerjakan profesi tertentu, maka di situ kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan peran dan kesan positif kepada sesama umat manusia secara umum. Apapun pekerjaannya, maka di situ sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun pekerjaannya, maka di situ kita diinginkan oleh Allah untuk memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, untuk memberikan dampak positif, bukan memberikan dampak negatif. Dan jikalau kita bisa menjalani posisi kita masing-masing di dalam profesi pekerjaan yang kita geluti, yang kita kerjakan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat, untuk memberikan maslahat dan memberikan dampak positif kepada sesama, maka itulah seorang yang bisa disebut sebagai khalifatullah fil ard, sebagai duta-duta Allah di alam dunia. Dan inilah yang menjadi tugas kita sebagai manusia diciptakan di alam dunia. Kita memiliki tugas untuk menjadi khalifatullah. Kita diberikan tugas untuk menjalankan daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di alam dunia. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, di saat kita tahu bahwasanya pekerjaan kita yang sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan pilihan kita, bahkan sesuai dengan keahlian kita, merupakan jalur yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang kita untuk memberikan manfaat, sebagai ladang kita untuk memberikan maslahat, sebagai ruang kita untuk memberikan daripada kesan dan pesan-pesan positif. Maka di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu hakikoh seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah beliau yang ke-19, beliau mengajarkan untuk kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak berharap dari Allah agar kita dipindahkan ke posisi yang lain. Jadi itu, kalau kita sudah tahu bahwa di posisi inilah kita dikehendaki oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan manfaat, maka sekali lagi jangan, katanya Imam Ibn Athaillah, kita mengharapkan, kita minta dari Allah agar posisi yang kita sekarang ini kita berada di dalamnya, kita minta dipindah ke posisi yang lain dengan alasan di dalam posisi ini kita tidak mampu untuk memberikan manfaat. Tidak, katanya Imam, tidak. Di dalam ilmu tauhid, jalankan apa yang telah diberikan dan fokuslah di dalam hal tersebut, sehingga ketika kita menjalani dengan fokus, insya Allah hal tersebut akan berbuah, berdampak positif. Kita mampu untuk memberikan manfaat dan mampu untuk memberikan maslahat terhadap sesama. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, apa sebab kita tidak boleh, apa sebab kita dilarang untuk meminta kepada Allah, berdoa, kita bermunajat agar dipindah posisi. Kita punya pekerjaan ini, maka disinilah kita mampu untuk memberikan manfaat. Kemudian kita dilarang untuk meminta kepada Allah agar dipindahkan ke dalam posisi yang lain. Sebelum kita tahu alasannya,
Yang dimaksud untuk berpindah posisi di situ bukan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain, akan tetapi yang dimaksud oleh ulama dari pekerjaan duniawiyah pindah ke pekerjaan ukhrawiyah, itu maksudnya. Jadi kemarin ada yang nanya sama anak, Ustadz, misalnya anak pedagang, boleh dak anak minta kepada Allah agar anak menjadi wong yang bekerja di kantoran? Oh, kalau itu tidak masalah. Yang dimaksud di sini, kita sudah diposisikan di posisi pekerjaan yang bersifat duniawiyah, lalu kita pengen pindah untuk menjadi pekerja ukhrawiyah, atau sebaliknya, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pekerja ukhrawiyah, kemudian kita minta untuk menjadi pekerja duniawiyah. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi masing-masing menjalani tugasnya. Yang pekerjaannya bersifat duniawiyah, disitulah engkau memberikan manfaat untuk sesama. Yang pekerjaannya bersifat ukhrawiyah, seorang imam, seorang misalnya ustadz, seorang mubaligh dan seterusnya, itu pekerjaan ukhrawiyah, walaupun tidak pantas untuk disebut sebagai profesi, walaupun tidak pantas untuk disebut sebagai pekerjaan. Cuma untuk menyamakan pekerjaan ukhrawiyah, kita sudah ditentukan untuk duduk di situ, maka sekali-kali jangan kita minta supaya mampu untuk memberi manfaat. Kita minta, ya Allah, aku sepertinya tidak mampu untuk memberikan manfaat di dalam pekerjaan ukhrawiyah, aku pengen bekerja di dalam pekerjaan duniawiyah. Itu tidak boleh, katanya ulama. Alasannya kenapa? Alasannya pertama, jikalau kita meminta mengharapkan seperti itu, maka seakan kita menganggap diri kita lebih mengerti tentang maslahat, tentang manfaat dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi ketika sebagai seorang ustadz, ana menganggap ceramah, mengajar dan seterusnya tidak bermanfaat di zaman seperti ini, lebih bermanfaat jikalau seorang ustadz ini mempunyai profesi sehingga dia menjadi wong yang kayo rayo. Karena wong sekarang ini kan dinuhum agama mereka, kata Nabi Muhammad SAW, dana niruhum wadarohimuhum. Kata Rasulullah, agama wong sekarang ini, maksudnya agama di situ yang mereka sembah, yang mereka tuhankan. Yang ngomong Nabi Muhammad adalah dana niruhum wadarohimuhum, dinar dan dirham mereka, maksudnya duit. Jadi wong sekarang ini, kata Nabi, wong yang hidup di akhir zaman, mereka bukan menyembah Allah, tetapi yang mereka sembah adalah uang. Dan hakikatnya memang seperti itu. Kenyataan fakta di lapangan memang seperti itu. Jadi ustadz, misal seorang ustadz, dia menganggap karena zaman sekarang ini wong itu lebih taat, wong itu lebih patuh kepada seorang yang memiliki kekayaan, seorang yang disebut sebagai hartawan, maka dia ngomong sama Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, becaknya ilmu yang selama ini aku pelajari di pondok pesantren, jikalau aku ajarkan tentang halal dan haram, itu tidak bisa merubah keadaan, maka aku minta kepadamu ya Allah supaya aku berubah posisi jadi wong yang hartawan baik, jadi wong yang kayo rayo be, jadi aku bisa memberikan manfaat, wong tunduk sama aku. Tidak. Dan begitu juga sebaliknya ada wong yang dionyo itu profesinya, keahliannya di dalam pekerjaan duniawiyah, dia dilarang untuk berdoa supaya pindah ke ukhrawiyah. Kenapa? Karena seakan dia memiliki pengetahuan tentang manfaat dan maslahat melebihi pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu manfaat dan maslahat untuk kita sesama hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mentakdirkan kita berbeda di dunia, maka di situ terdapat hikmah yang sangat luar biasa, terdapat maslahat yang luar biasa, sehingga kesinambungan kehidupan di alam dunia berjalan dengan lancar. Ketika wong sakit ada dokter, ketika dokter butuh makan maka di situ ada restoran, ketika restoran kehabisan bahan baku untuk masak maka di situ ada pasar, ketika wong pasar kehabisan
apa yang mereka jual, maka di situ ada wong petani yang menanam. Petani membutuhkan alat, maka di situ ada insinyur. Petani membutuhkan pupuk dan seterusnya, maka di situ ada pabrik. Pabrik membutuhkan bahan bakar, maka di situ ada tambang batu bara dan seterusnya. Maka ini yang menciptakan ekosistem seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang tahu maslahat. Maka kita jangan kecil hati. Jangan pernah kita berkecil hati, kita nganggap peluang kita untuk mendapatkan pahala kalau kita posisinya di posisi dunia. Becaknya pahalonya ustadz lebih banyak daripada pahala pedagang, belum tentu. Belum tentu. Atau ustadz ngomong becaknya pahala petani, pahala pedagang dan seterusnya lebih besar mereka dibandingkan pahalanya ustadz, belum tentu. Karena inilah yang diinginkan dan dikehendaki ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta untuk pindah posisi, karena di posisi inilah justru ladang kita untuk memberikan manfaat. Ini yang pertama. Jadi kalau kita berdoa, kenapa tidak boleh? Karena seakan kita lebih tahu tentang manfaat, lebih tahu tentang maslahat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang kedua dikatakan oleh ulama, kenapa kita dilarang di dalam ilmu tauhid. Dilarang di sini bukan hukumnya haram, dilarang di sini bukan hukumnya haram. Artinya tidak pantas sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan haram. Di dalam ilmu tauhid dilarang. Kenapa? Karena ketika kita berdoa seakan kita tidak menerima takdir dan ketentuan Allah. Dari mulai kita lahir, kita sudah menjalani takdir kita. Pas kita masih bayi, tidak pacak ngapo-ngapo, kita sangat bergantung kepada wong tua kita. Dan kita tidak pacak milih, kita tidak pacak menentukan. Karena Allah mentakdirkan kita untuk ketergantungan kepada wong tua. Maka jikalau ada wong yang dionyo itu ketika dia diposisikan oleh Allah untuk bekerja di pekerjaan ukhrawiyah, kemudian dia minta pindah posisi atau sebaliknya, maka di situ seakan dia menentang, seakan dia tidak ridho, tidak ikhlas menerima daripada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita hidup di dunia ini keadaan kita seperti kita bayi. Seperti kita bayi yang sangat ketergantungan kepada wong tua. Tidak pacak berjalan kecuali kita dipegangi. Itulah posisi kita selama kita hidup di dunia. Kita tidak pacak bergerak kecuali kalau kita dipegangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita seakan-akan pacak, kalau dilepas nyampak. Kalau budak kecil baru pacak berjalan itu kan dipegangi dulu. Makin lagu Tata Titi. Tata Titi sebulan lagi pacak berjalan, kelamuan sebulan lagi. Tata titi sebulan lagi pacak berjalan, dipegangi. Nah, itulah katanya ulama kondisi kita seharusnya sebagai hamba Allah selama kita hidup di alam dunia. Kita berpegangan kepada As-Somad, zat yang tempat kita bertumpu berpegangan. Jangan kita lepaskan tangan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melepaskan diri, jikalau kita sok pacak, sok bisa, sok mampu, maka itulah awal kegagalan kita di dalam memberikan manfaat. Aku caknya tak cocok jadi ustadz, pindah jadi pedagang, tidak pacak juga. Pindah jadi petani tidak pacak. Jadi hidupnya akan mengalami daripada masalah demi masalah, kemudian tambah ruwet. Kemudian hadirin, di sini dikecualikan sudah barang tentu kita tidak boleh minta untuk pindah posisi kecuali kalau kita tahu pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang haram. Kalau ini tidak perlu ditanya. Kalau ini tidak perlu ditanya. Ustadz, mak mano kalau misalnya aku ini begawe di dalam pekerjaan yang diharamkan. Profesi aku ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang haram. Apakah boleh aku berdoa untuk dipindah posisi oleh Allah Subhanahu wa taala? Di reshuffle kalau sekarang nih kan. Dipindah posisi, boleh tak?
Oh, kalau ini tidak perlu ditanya, wajib kita untuk lari menjauh dari sesuatu yang haram. Kalau kita tahu memang ini pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram itu terkadang memang pekerjaannya memang haram. Contohnya apa? Contohnya begawe pembuat daripada minuman keras, atau dionyo dagang sesuatu yang diharamkan. Nah, ini namanya pekerjaan memang yang haram. Ada juga pekerjaan seharusnya itu tuh halal. Cuma gara-gara ada sesuatu, ada pengaruh-pengaruh yang lain sehingga pekerjaan itu juga dianggap haram. Contohnya kalau ada seorang yang berdagang buah, yang dia dagangkan buah anggur. Berdagang buah halal atau haram? Dagang buah halal atau haram? Halal dagang buah. Cuma dia tahu pembelinya adalah wong yang kalau beli anggur pasti dipakainya untuk membuat tua, membuat khamr. Dia tahu budak ini nih pembuat tua, pembuat minuman keras. Aku jualan buah, Ustaz. Aku jualan buah. Cuma yang beli buah anggur dari aku nih wong yang terkenal, dionyo tidak beli anggur kecuali buat minuman keras. Nah, dagang anggur nih semula halal. Cuma gara-gara dijual kepada wong yang seperti ini, maka hukumnya jadi haram. Jadi itu ingatkan, pekerjaannya emang awalnya halal. Pedagang itu halal. Dagang apa be halal selama yang dibolehkan. Cuma kadang-kadang berdagang sesuatu yang dibolehkan bisa menjadi haram kalau terjadi pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, sayang zaman sekarang ini kita kurang teliti di dalam mencari atau mempelajari daripada jalan-jalan kita untuk mencari rezeki. Kita kurang teliti. Kita nganggap yang penting aku nyari rezeki. Tetapi kadang-kadang kita kurang teliti sehingga ternyata apa yang kita geluti, apa yang kita lakukan itu sesuatu yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Misal, Ustaz, mak mano kalau misalnya aku menjadi pelayan hotel atau pelayan di mano, di bar, di mano-mano yang di situ terkenal identik dengan tempat maksiat. Aku begawe di restoran, atau aku punya bangunan tadi bentuknya ruko. Kemudian disewa oleh toko untuk dibukakan di toko tersebut swalayan supermarket minimarket, dan dijual di minimarket tersebut sesuatu yang haram. Banyak ada model itu? Banyak nian. Hampir di pinggir-pinggir jalan kita sekarang ada. Nah, kesian yang punya ruko. Dionyo muat ruko, disewakan ruko tersebut. Boleh tak sewa menyewa ruko? Boleh. Cuma sayang disewakan kepada minimarket yang di situ menjual sesuatu yang haram. Jadi mano? Ya tak boleh lah. Ya jangan kita nyari jalan-jalan yang lain. Ini justru sudah jelas barang yang dijual ini haram. Maka ketika kita memfasilitasi untuk terjualnya benda yang haram tersebut, meskipun lewat akad sewa menyewa, itu tetap kita menjadi sebab musabab. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jadi hati-hati. Jangan kalau kita memang pekerjaannya seperti ini, pekerjaannya yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukannya nanyonyo boleh dah aku berdoa, bukan, malah justru wajib kita untuk
wajib kita untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Sering juga ditanyakan, mak mano hukumnya bekerja menjadi staf atau karyawan di bank. Staf atau karyawan di bank. Nah, hukum pegawai di bank ni apa dia? Kalau kita nak coro syariatnya, maka di bank itu kan banyak posisinya. Banyak posisi. Ada posisi pegawai di bank sebagai driver. Gawe di bank, kau gawe mana? Di bank. Gawiannya apa dia? Driver. Atau security. Security-nya, satpam bank. Atau OB-nya, office boy. Ada kan? Atau dia mungkin customer service dan seterusnya. Maka katanya ulama, yang ada ulama sebagian membedakan, selama pekerjaan kita tersebut tidak bersentuhan langsung dengan akad riba, meskipun kita begawi di bank, selama pekerjaannya tidak bersentuhan langsung dengan akad riba, maka hukumnya halal. Tidak bersentuhan langsung. Aku cuma driver B, aku cuma dan seterusnya. Tidak kata yang melakukan penawaran terhadap produk-produk bank, bukan produk, sekarang nyebutnya produk. Sama benar produk disebut produk. Tidak kata produk-produk yang ada unsur ribanya. Kan kita sudah jelaskan kemarin, beda antara simpan pinjam, beda antara minjem, ngutang sama bagi hasil. Sudah ana sebutkan minggu kemarin tuh. Bagi hasil itu bukan ngutang, ngutang itu bukan bagi hasil. Nah, kalau ada akad-akad riba, kita yang menjadi pelaku akad tersebut, kita yang menawarkan dan seterusnya, maka itu yang haram. Selain itu tidak haram. Aku pegawainya cuma nerima duit be Ustaz. Apa bagian namanya apa itu? Kalau bagian nerima kasir, bukan di bank. Teller. Teller bagian ngitung nerima duit be. Tidak kata apa-apa Ustaz, tidak ngerti. Ya sudah. Sebagian ulama ngomong seperti itu tidak haram. Di sebagian yang lain ngomong mutlak. Sebagian yang lain ngomong mutlak. Selama inti begawi di tempat yang mana tempat tersebut keuntungan bank itu, kalau kita nanya bank itu bisa untung atau dia tuh fungsi bank kan nyimpen duit kan, fungsinya bank kan kita nyimpen duit. Kemudian kok bisa dia dapat untungnya dari mana? Dia dapat untung tuh antara dua, bisa dia bagi hasil atau bisa dia memberikan hutang yang berbunga. Nah, antara dua inilah, antara dia lewat akad bagi hasil atau lewat dia hutang yang berbunga. Itulah keuntungan yang didapatkan oleh bank. Maka hukumnya mak mano? Dikatakan oleh ulama lebih besar kemungkinan kalaupun memang yang dia dapatkan adalah dari bagi hasil, tetapi ternyata akadnya salah. Bagi hasil dianggap seperti hutang piutang, atau dia dari hutang piutang tambah salah kalau ada berbunga. Jadi keuntungan bank itulah yang dijadikan sebagai insentif, sebagai gaji imbalan kepada karyawan. Artinya kalau memang kita dapat dari hasil gaji itu adalah hasil dari sesuatu yang melanggar daripada aturan syariat, maka baik kita bersentuhan langsung dengan riba ataupun tidak, hukumnya tetap diharamkan. Jadi ada dua pendapat ulama. Tinggal kita mak mano yang mano yang kita pilih. Jadi begawi di bank mana hukumnya? Kalau kita nak model hukum yang model yang pertama, silahkan. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau memang kita nak lebih hati-hati, maka yang kedua tentunya lebih hati-hati. Banyak daripada akad-akad lain. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Ini luar biasa. Ustaz, sering kita ngomong, Ustaz,
Kalau zaman sekarang ini kita milih-milih gawe, cuma yang halal be kita gawekan ya Ustadz, maka alangkah sempit ruang gerak kita. Karena zaman sekarang ini banyaklah wong yang dionyo tidak peduli dengan sesuatu yang halal. Jalannya apa be terserah, yang penting dapat duit. Kalau kita cuma pengen dari jalur yang sesuai jalur syariat, maka jalurnya tuh semakin sempit. Kalau berjalan di tempat yang lapang, maka hati ini lapang. Kalau berjalan di tempat yang sempit, maka hatinya juga melok sempit. Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad SAW, minadz-dzunubi dzunubun, daripada dosa, banyak dosa-dosa kata Nabi Muhammad, la yukaffiruha, yang mana dosa-dosa tersebut tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illal hammu, kecuali dengan adanya kesusahan fi talabil ma'isyah, di dalam mencari harta yang halal. Ini kata Nabi. Jadi di saat kita begawe kita ini ketat, super ketat. Aku tidak galak nyari kecuali yang halal. Tentu ini ada tantangannya. Tentu ini ada perjuangannya. Nah, perjuangan dan tantangan ini pasti ada beban yang kita hadapi. Beban ini kata Rasulullah sebagai pelebur dan penghapus dosa yang kita gawe ke. Jadi kata Rasul, banyak dosa, banyak kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali jalannya di saat kita bersusah payah mencari rezeki yang halal. Maka jangan kecil hati sekali lagi. Kalau kita punya gawe sehari cuma dapat 50.000, sekintang dayo kata wong Palembang, banting tulang, peres keringat kita untuk nyari duit 50.000, tapi hasilnya halal, maka seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 itu kalau kita bawa balik rumah, kita tunjukkan bini kita, dipakainya untuk beli makanan untuk dia, untuk keluarga dan anak istri, maka itu adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah, kian akan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pengen lemak bae, pengennya yang ringan bae, tapi kita tidak peduli dengan sesuatu yang halal. Jangan pedulilah dengan sesuatu yang halal, karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jangan kita mengalaskan demi kemudahan. Lemak mudah di dunia atau lemak mudah di akhirat? Lemak mudah di akhirat. Lemak mudah di akhirat dibandingkan kita mudah di dunia, susah di akhirat. Itu jangan sekali-kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam salah satu hadis beliau mengatakan, man talaba minad dunya halalan, barang siapa yang dionyo mencari kenikmatan dunia halalan, dari sesuatu yang halal, ta'affufan ala nafsih, pertama kata Nabi, tujuannya dia tidak galak minta-minta. Jadi ini Nabi ngajarkan kita niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung dengan niat. Sesuatu amal yang sifatnya duniawi ya, kalau kita tidak barengi niat maka tidak dapat pahala. Tapi kalau misalnya dibarengi niat, meskipun itu amalnya amal dunia, bisa kita mendapatkan pahala dari pekerjaan tersebut. Kita nyari duit, wong lain juga nyari duit. Ketika nyari, maka ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Kalau dipakai nyari duit tadi itu pakai niat, maka meski dapat atau tidak dapat, dia untung, dapat pahala. Berbeda sama wong yang dia nyari duit tanpa niat, meski dia dapat, maka dia tetap rugi hitungannya. Lo kenapa rugi? Karena yang hanya dia dapatkan duit. Berbeda sama yang pakai niat, dia dapat double, dapat duit, dapat pahala. Dia tidak dapat juga untung. Untungnya untung pahala. Yang dia tidak pakai niat dapat duit,
cuma nikmat dunia. Tidak dapat duit, kelebu namanya. Tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Maka Nabi ngajarkan nyari duit itu pakai niat. Apa dia niatnya? Pertama, ta'afufan ala nafsih. Kita nyari dunia supaya kita ni bukan menjadi pribadi yang mengemis. Bukan cak model wong sekarang ini. Minta maaf, terpaksa kita sebutkan. Makin banyak wong yang minta-minta di jalan itu. Bahkan bukan di jalan, ngedong-ngedong rumah sekarang. Ngedong-ngedong rumah. Jadi makin giliran pula. Hari Selasa kampung ini. Hari Rebu kampung ini. Ada wong rombongan. Nah, kita hukum ngenjuk pengemis yang menjadikan itu sebagai profesi dan pekerjaan, hukumnya haram katanya ulama. Lebih baik kita ngenjuk siapa? Ngenjuk wong yang memang kita tahu dionyo sholat, dionyo keluarga kita yang memang membutuhkan. Lebih baik kita ngenjuk kepada dia daripada kita ngenjuk wong yang kita belum ngerti dia ini memang butuh atau tidak. Dia ini wongnya sholat atau tidak. Nah, ini hati-hati. Bahaya wong ini. Nah, ini. Jadi termasuk niat untuk kita nyari rezeki itu apa? Dia ta'afufan ala nafsih. Jangan sampai kita ini menjadi pribadi yang hobinya ngemis, hobinya minta. Ada wong yang itu mudah. Payoy, manoi loka, mano bagi. Nah, ini jangan. Lebih baik kita begawe dibandingkan kita sibuk beribadah di masjid, cuma metu dari masjid kita minta-minta. Begawe kalau cak itu ahsan. Lebih baik kau begawe, nyari duit sehingga kau bisa nyukupi diri dan keluarga. Itu pertama kata Nabi. Carilah rezeki niatnya untuk memperkaya diri, bukan memperkaya diri. Kita mencukupi kebutuhan untuk diri dan keluarga. Yang kedua, sa'yan ala nafsih wa infaqon ala iyalih. Yang kedua kata Nabi, dia niatkan untuk nyari rezeki itu infak, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Rasulullah ngomong, luqmah, satu suapan, satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan untuk hal-hal yang lain. Satu dinar yang engkau berikan kepada istri dan keluargamu, a'zamuha ajron, yang paling besar pahala kata Nabi, bukan yang untuk jihad, tetapi yang paling besar pahala adalah satu dinar, satu suapan nasi yang engkau berikan kepada anak dan istrimu. Nah, ini jadi besar pahalanya. Jadi yang kedua kita nyari duit itu tujuannya apa? Infakon ala iyali. Kita memberikan nafkah kepada keluarga dua. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, niat kita nyari rezeki itu apa dia? Yaitu wa ta'ahudan ala jironi. Kita perhatian dengan tetangga. Aku nyari duit ini tujuannya apa? Selain untuk aku dewek, selain untuk keluarga aku dewek. Kalau masih ada lebih, maka aku niatkan untuk tunjukkan perhatian kepada tetangga. Nah, ini 3 niat ini yang perlu kita tanamkan di saat kita setiap hari keluar rumah mencari rezeki. Mencari rezeki 3. Untuk diri, untuk keluarga, juga untuk tetangga. Kira-kira kalau masing-masing kita masang niat seperti itu, udah katik wong susah di Palembang nih. Udah katik wong susah. Misalnya semiskin-miskin wong dia pacaknya untuk dirinya, untuk keluarganya, tidak pacak mantu tetangga. Tak katik masalah, karena tetangganya mak itu juga. Kalau tetangganya ada kelebihan yang dijingoknya kurang, dia bantu. Tapi payah sekarang nih banyak kulkas di rumah kita. Di rumah kita nih banyak kulkas, lemari es. Kalau zaman dulu masak kuahnya lebih nunjuk tetangga. Kalau sekarang kuahnya lebih simpen kulkas, seminggu 2 minggu akhirnya terbuang juga. Nah, ini ngajar ke kita nih. Bukan tak boleh kulkas, boleh. Cuma ada sisi negatifnya, apa dia muat kita jadi bakhil. Kalau zaman ebok dulu, masak kuah pindang. Kuah pindang apa? Kuah pindang apa lalmai? Kuah pindang iwak teri. Kuah pindang iwak teri. Kita banyak kekuannya untuk ta'ahud dan ala jiron. Kita berikan kepada
jiron. Kata Rasul, kalau masak kuah banyak ke? Kalau masak kuah banyak ke? Supaya kuahnya pacak dibagi. Kalau model sekarang banyak ke kuah, simpen. Buat besok, buat luso. Katonyo, tapi akhirnya tidak kemakan juga. Nah ini 3 niat seperti ini kata Rasulullah. Barang siapa yang dia mencari dunia yang halal untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, apa kata Nabi Muhammad? Yalqallah, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala di saat dirinya dihisab oleh Allah. Untuk ditanyakan tentang masalah rezekinya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia pakai, dia dihadapkan di hadapan Allah. Yalqallah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Wajahnya kata Nabi Muhammad, wajah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kal qamar, terang benderang seperti rembulan, lailatal badr, di malam bulan purnama. Ini kata Nabi Muhammad. Jadi dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan, ternyata yang masuk surga itu bukan ustadz deh. Ternyata yang masuk surga itu bukan wong yang pintar sholat banyak ibadahnya. Ternyata yang pedagang juga, yang begawi juga ada peluang untuk masuk surga. Yang penting model kayak tadi, untuk dirinya, untuk keluarga, untuk tetangga. Yalqallah wa wajhu kal qamar lailatal badar. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi fokuslah di dalam pekerjaan kita dan niatkan di dalam kita bekerja untuk memberikan manfaat terhadap sesama. Maka insya Allah jikalau kita fokus, insya Allah sama-sama kita akan menghadap Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul di surga bersama baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sekali lagi, jangan kita mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun nominal dan jumlahnya banyak, maka jangan berani untuk menyentuh, karena yang banyak itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.